Terima kasih yang untuk awal-awal untuk sudah standby di forum ini. Semoga apa yang mau saya sajikan ini bermanfaat. Yuk, segera saya mulai ya sebelum kita melakukan post-test. Terlebih dahulu kita melihat istilah-istilah yang digunakan di dalam teks bacaan menyangkut masalah hidrolis, denaturasi, katabolisme, kemudian degradasi. Istilah ini sangat penting dipahamin. Kalau kita tidak paham dengan istilah ini, agak sedikit mendapat kesulitan. Sedikit dapat kesulitan ya. Kecuali kalian mau membaca teksnya, mengontakkan teksnya, memahami isi teksnya. Gitu. Kita lihat dulu yang diminta di sini adalah penguapan. Kalau di TO kan bicaranya tentang coklat. Nah, di sini saya bicara tentang teh hijau. Prinsip dasarnya sama saja ya. Kalau suhu lebih tinggi dari standar, jadi nyeduh teh itu, nyeduh teh, nyeduh kopi gitu ya. Ternyata ada triknya. Tetap memainkan suhu air yang digunakan untuk minum teh. Jadi kalau kita lihat misalnya kopi ya, kalau kopi diseduh dengan air yang 100% mendidih, uapnya belum hilang, kita seduhkan ke kopi, kopinya agak pahit rasanya. Jadi dia ada proses kelebihan suhu. Jadi kopinya bisa jadi rasanya agak kegosong-gosongan. Sama nggak dengan teh? Sama saja. Teh juga begitu ya. Susu, teh, coklat, kopi prinsip dasarnya sama. Jadi yang diminta di sini kalau suhunya lebih tinggi dari standar tentu akan bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya akan terjadi kelebihan suhu, merusak sel atau merusak nutrisi yang ada di dalam teh itu sendiri. Sekarang kita lihat ada istilah hidrolis, sehingga meningkatkan rasa sepat dan aroma tanah. Ya. Ini dikatakan hidrolis. Nah, kita tahu hidrolis itu sendiri sebetulnya kalau kita lihat ya tidak ada hubungan ya secara langsung. Mengapa? Apalagi yang berhubungan dengan aroma tanah. Rasa sepat memang berasal dari katekin. Tapi pemanasan berlebihan justru mengurangi, bukan meningkatkan katekin. Jadi dia tidak meningkatkan katekin. Itu dalam teksnya. Di sana dikatakan pemanasan berlebihan gitu ya, tidak menyebabkan hidrolis katekin, melainkan degrasi. Jadi dia melakukan degrasi. Atau bisa juga dikatakan denatur di soal itu ya. Senyawa aktif dari EGCG itu. Di sini ya. Jadi bisa dilihat efek dari pemanasan yang berlebihan. Memiliki harga jual dan lain sebagainya. Lalu di bawah ini sendiri ada 100 gram daun teh. Ada ini, ada fluor, ada mangan, ada kalium gitu ya. Lalu di sana dikatakan juga senyawa bioaktif utama dalam teh hijau adalah katekin. Nah, si katekin ini berperan sebagai apa? Antioksidan, mengurangi stres oksidatif. Teh hijau mengandung kafeina dalam jumlah moderat. Jadi, silakan menerjemahkan dari makna hidrolis itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak terjadi hidrolis. Berarti jauh atau tidak maknanya. Karena kalau bau tanah dikatakan di sana ya bersentuhan langsung ya tidak menyebabkan hidrolis sebetulnya pada katekin.
tapi mengalaminya apa? Mengalami degradasi. Paham ya? Nih, berfungsi menghambat. Tetapi pemanasan berlebihan menyebabkan ini berkurang aroma khas, perubahan warna daun, dan seterusnya. Jadi, kita lihat makna kata hidrolis. Kemudian yang B, di sana dikatakan apa? Denatur. Natur. Natur itu alami ya. Jadi, kalau kita bicara denatur, pada suhu yang tinggi, jelas. Ini yang menyebabkan adanya unsur degradasi tadi. Penurunan aroma khas, tadi dikatakannya begitu ya. Perubahan warna, jadi membuat kualitas teh itu sendiri menurun. Nah kita tahu ya, de turun, perubahan bentuk struktur molekul sebetulnya ya. Biologis tanpa merusak ikatan primernya, utamanya. Ini yang menyebabkan hilangnya fungsi alami. Ya, ambil contoh lah, misalnya ya, di kelas sudah saya ceritakan, kalau kita masak telur overcook, misalnya kelebihan masaknya, ideal masak telur itu dengan air mendidih 10 menit. Ya tergantung sama kebutuhan sih, mau telur yang bagaimana. Tapi kalau kita mau telur yang masak, sempurna, maka air mendidih itu kira-kira 10 menit dimasukkan telurnya, kira-kira. Kalau kita masak 15 menit, maka ada perubahan struktur di dalam telur itu sendiri. Kuningnya jadi hijau, putihnya agak kekuning-kuningan, agak kuning gading gitu ya. Nah, itu mengalami apa? Denatur. Jadi ada perubahan pada struktur telur itu sendiri. Kemudian katabolisme, metabolisme. Jadi kalau kita ingat katabolisme, ya ingatlah dengan istilah metabolisme. Katabolisme itu apa? Proses dalam tubuh makhluk hidup, bukan akibat dari pemanasan. Jadi katabolisme itu terjadi di dalam tubuh kita. Sama nggak dengan metabolisme? Iya, metabolisme juga terjadi pada tubuh manusia. Jadi mengolah apa yang kita makan, apa yang sudah kita minum, gitu ya. Makanya juga dikatakan dengan proses dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kalau manusia itu metabolisme, kalau katabolisme itu ya bisa pada tumbuhan, ya. Jadi jelas katabolisme tidak dalam proses pemanasan. Kemudian yang D, penurunan drastis kadar kalium. Nah, kita lihat apakah teh itu ada kaliumnya atau tidak. Nah, kita tahu ya kalium itu mineral. Sebetulnya mineral yang sifatnya stabil terhadap panas. Itu kalium. Di sana penurunan drastis kadar kalium. Nah, kita tahu kalium itu tidak mengalami proses perubahan secara signifikan. Cenderungnya stabil kalau dia dipanaskan. Mineral lebih mudah rusak ya oleh pemanasan. Nah, tidak ada bagian wacana yang menyatakan mineral menurun akibat pemanasan yang berlebihan. Tadi sudah kita baca. Jadi yang terpengaruh itu bukan kaliumnya, tapi katekin ya, bukan mineral. Itu. Nah tadi degradasi sudah saya singgung sedikit, senyawa baru yang meningkatkan warna hijau pada daun teh. Nah, kalau kita lihat tentu suhu yang lebih tinggi menyebabkan perubahan warna yang tidak menjadi hijau, biasanya warnanya coklat, gitu ya. Di sini dikatakan apa? Proses pembentukan senyawa yang memperkuat warna hijau. Tujuannya cuma satu sih, warna hijau ya. Justru pemanasan kalau dia berlebihan merusak warna itu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung, degradasi itu sendiri adalah pemecahan zat menjadi bagian yang lebih sederhana, berdampak pada hilangnya atau penurunan kualitas dari produk itu sendiri. Ya, kita ambil contoh lah, misalnya ya,
apa, protein ya, dipecah menjadi asam amino, biasanya begitu ya. Jadi, biasanya hal-hal itu kita temukan dengan ada unsur degradasi lingkungan, pencemaran air, misalnya ya, deforestasi pada tanah longsor, ini lagi tren tanah-tanah longsor. Jadi hal-hal seperti ini masih kita temukan. Jadi silakan memilih. Tadi sudah kasih gambaran masing-masing makna dari setiap opsi. Jadi putuskan sendiri efek dari pemanasan yang berlebihan. Gitu ya. Sebetulnya sama aja coklat, kopi. Tadi sudah saya kasihkan gambaran, ya. Tidak baik. Jadi harusnya gimana? Boleh air mendidih, tidak jadi masalah. Tapi uapnya harus dihilangkan dulu. Baru kita dapat sensasi tehnya, gitu ya. Jadi nikmat minum tehnya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan suhu. Kemudian yang berikutnya simbol. Nah, di sini ya ada simbol selenia, kemudian kemarin ini kalau di kelas sudah saya singgung ya, selenium. Selenium itu biasanya non logam. Jadi ini dikatakan non logam. Non logam. Non logam. Begitu. Jadi kalau dia non logam, jelas tidak mungkin ada di dalam teh, susu, kopi, coklat, karena dia biasanya berada pada benda lengket-lengket ya. Nanti tanya deh sama apa yang ngajar kimia kali ya. Jadi ini saya ulang, masuk kategori non logam, jadi tidak masuk ya selenium. Yang biasanya warnanya abu-abu ini, warnanya abu-abu gitu ya. Warna abu-abu, apa lagi ya? Selain abu-abu. Setengah sih, semi abu-abu umumnya ya. Terus sifatnya lagi itu semikonduktor. Jadi bisa sebagai alat pengantar, tapi tidak full. Makanya dikatakan dengan semikonduktor. Konduktor. Nanti cek lagi. Tuh makanya selenium itu digunakan untuk apa? Ya dipakai untuk aplikasi di benda padat, misalnya mesin fotokopi, satu ya. Jadi ini adanya di mesin fotokopi. Nanti dicek lagi, tolong ini pelajaran SMA sebetulnya, fotokopi, ada juga di apa kaca, bisa juga di keramik, banyaklah yang keras aja, keramik gitu. Bisa ditemukan di sana ya. Nah, N itu apa? Nitrogen ya. Kalau ini tadi kategorinya selenium, selenium gitu. Kalau N itu ke apa? Nitrogen, nitrogen. Nanti cek lagi. Nah, nitrogen ini biasanya gas, tidak berwarna, tidak ada rasa, tidak punya bau, ya. Bahkan dia tidak ada racun, tidak beracun lah ya. Jadi jelas gas, tapi tidak mempunyai warna, tidak punya rasa, tidak punya bau, bahkan tidak beracun. Itu nitrogen. Kehidupan kita sehari-hari ya tidak lepas dari ini. Nah, bagaimana dengan berilium? Gitu. Koreksi kalau keliru. Berilium. Gitu. Berilium ini logam juga, tapi lebih ringan. Bedanya apa dengan selenium tadi? Selenium itu
Sifatnya gimana? Pengantar kan? Non-logam. Jadi kalau berlium itu biasanya logam ringan. Hanya saja ada racun. Jadi kalau ini ada racun ya, beracun. Jadi istilah-istilah yang kayak gini tuh kayaknya harus diingat juga, tapi masih standar lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh dibilang ini kategorinya itu logam ringan. Dan nanti tanya sama Pak Kiki ya, logam ringan. Saya hanya melihat berdasarkan sudut pandang dari apa teks saja, melihat konteks ini dalam MN ini biasanya dipakai untuk mangan. Mangan. Mangan itu juga logam, tapi transisi biasanya ya warnanya perak putih, biasanya keras, tapi mudah punya mudah mudah rapuh, mudah mudah pecah gitu loh. Nah, ini konteks dari mangan itu sendiri. Jadi dia masuk kategori logam transisi gitu ya. Biasanya perak putih, tapi cek lagi warnanya itu perak deh, cenderung ke perak gitu ya. Dari segi warna. Terus apa lagi tadi? Keras ya. Keras meskipun dia keras tapi rapuh gitu. Jadi mudah pecah ya. Keras tapi mudah rapuh. Apalah itu ya? Biasanya ditemukan juga sih pada minuman-minuman yang berunsur daun-daunan. Minuman yang ada di daun kelor, masuk daun kelor, terus kelas-kelas teh, kelas-kelas apa daun salam gitu ya jadi minuman teh karena daun-daunan gitu loh. Nah kalau SP itu simbolnya spesies ya, spesies itu nggak ada hubungan dengan kimia. Spesies itu istilah atau eh, apa namanya? Spesies itu pada biologi apa ya namanya kalau di biologi itu spesies istilah yang dipakai pada biologi. Nah, dikenallah dengan kata spesies ini ya. Jadi dia bukan simbol unsur kimia. Jadi kalau kita lihat dalam kimia itu sering berarti apa ya? Hibridasi atau hibridisasi atau apalah gitu. Nanti tanya lagi ya. Saya punya anggapan spesies. Spesies itu khas saja ya dari hewan. Udah, dapat dong. Di sana dikatakan apa nih tadi? Ya, seperti ada fluorin, ada mangan, ada kalium, ya. Di sini ada selenium. Jadi salah satu mineral bukan dalam coklat hitam tapi teh hijau. Teh hijau. Ini analogi dari TO. TO itu ngomongin coklat, di sini ngomongin teh hijau. Udah, tinggal nentukan mau pilih yang mana. Senyawa bioaktif utama yang diminta adalah utama di dalam teh hijau. Tadi sudah saya singgung. Ya, ada A, ada B, ada fluorin, ada mangan, ada kalium. Lalu di sini tinggal memutuskan lebih arah kemana. Kalau di sini tentu yang diminta adalah kategorinya vitamin B kompleks mineral. Ya, di sini ada unsur mineral. Mineralnya apa saja? Di antaranya ada tiga ini. Nah, yang diminta di soal itu apa? Senyawa bioaktif utama. Jadi kalau dia minta senyawa bioaktif utama di teh hijau itu ada di mana? Ya, tinggal nyari saja senyawa bioaktif dalam teh hijau adalah bla bla bla, terutama bli bli bli. Jadi gitu. Jadi kita tinggal melihat saja yang dicari adalah bio utama.
Karena yang dibicarakan itu adalah teh hijau, maka ini saja konsentrasinya. Tentang apa gitu. Itu ya. Sini dikatakan apakah beta atau katekin, ada tanin, ada asam folat, ada lutein. Apa ini istilahnya? Ya, tinggal lihat saja nanti. Ini mudah karena ini sifatnya hafalan. Istilah-istilah ini sifatnya hafalan, tidak saya bicarakan secara detail. Tapi kita lihat nih, mencari kata senyawa bioaktif utama pada teh hijau. Berarti kita hanya mencari kata ini di dalam teks bacaan. Maka dapat gambarannya kira-kira apa jawaban yang tepat untuk opsi tersebut. Gitu. Beres ya, teks 1 selesai. Kita masuk ke teks yang kedua. Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Tidak ada yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang ditanya, kita mau masuk ke teks 2. Di teks 2, ini jelas yang dibicarakannya adalah tungau ya. Tungau. Tungau kategorinya ya kutu juga sih. Ini teks 2 ya. Lihat kita, oke. Soalnya hanya satu, yang diminta di sini adalah kategori parasit pada lingkungan manusia. Berkelompok dengan tungai, debu. Gampang caranya. Kan parasit nih, numpang hidup ya pada lingkungan manusia. Yang satu kelompok dengan apa? Tungai debu. Debu itu dapatnya di mana? Dapatnya di mana-mana lah. Debu ya. Di meja ada, di rumah semua perabotan dalam rumah ada debunya, dibersihin. Ya, jangankan dalam rumah, ya di WC juga banyak debu. Betul ya? Kemudian di tangga juga banyak debu. Itu bagian dari bangunan. Nah, bangunan itu sendiri macam-macam lah. Ada gudang, ada kamar, ada ruang tamu, ada kamar tidur, macam-macam. Jadi, karena yang diminta adalah tungau debu, maka kita berpikir aja tentang debu. Debu itu ada di mana? Debu mah ada di mana-mana. Jadi semua debu itu pada dasarnya mengandung apa? Mengandung tungau. Jadi yang berhubungan dengan lingkungan manusia, ya tentu tinggal milih saja di antara A, B, C, D, dan E itu. Orientasinya kemana? Jadi kalau debu banyak di mana? Ya, apakah di kucing, manusia ya? Hewan kan tidak hidup bersama kita. Kita kan tidak mutlak hidup bersama hewan gitu loh. Tidak hidup barengan sama tumbuhan. Jadi debu bisa kita dapat di mana-mana. Beres, dapat jawabannya untuk nomor 4. Kemudian kita masuk lagi ke teks berikutnya. Ya. Di teks 3, yang dibicarakan hanya poliperi. Ini ada 2. Ada sulfat, ada aluminium. A itu aluminium. Gitu. Terus apa dong yang harus kita pikirkan? Kita hanya melihat saja di soal itu apa yang ditekankan. Fasilitas di sini ya, pengolahan air limbah, menerima influence, menerima nih ya, yang mengandung senyawa organik. Seperti apa? Seperti umat, sulfat, logam berat, kontaminasi logam berat gitu. Yang diminta apa? Koagulan. Yang diinginkan adalah koagulan. Mengapa? Yang sesuai untuk menangani kedua tipe polutan tersebut.
Jadi yang dibicarakan adalah manakah yang secara teori paling sesuai menangani kedua tipe polutan tersebut. Udah dapat gambarannya. Karena yang diinginkan adalah pada konteks limbah yang influencer orang ya, mengandung senyawa organik terlarut. Ya, organiknya itu contohnya sudah dikasih umat atau sulfat, termasuk yang terkontaminasi. Udah, tinggal nyari di tag, lebih konsentrasi kemana, ya, lihat perik itu apa. Wah, perhatiin tuh teksnya. Ini ya, ada istilah koagulan, kan ini yang ditanyanya ya. Koagulan itu apa? Benda cair menjadi padat. Benda cair jadi padat. Tadi misalnya benda cair putih telur, kalau direbus jadi padat, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa di apa bisa berubah bentuknya dari cair ke padat. Susu bisa ya. Susu kalau dipanaskan dia jadi keju. Sama darah juga pernah ya ngeliat orang mas apa ya kalau di banyak tuh dijual orang namanya apa ya dadih dideh kalau bahasa Sundanya. Dadih dadih itu darah ayam yang direbus dikasih bumbu dimasak. Nah itu darah ayam. Ada juga orang buatnya dari darah sapi. Ya, kalau ada masakan Manado atau masakan Sumatera Utara itu ya, ada juga. Jadi masakan yang dicampur dengan darah. Jadi darahnya menjadi apa? Menjadi beku. Mengapa begitu? Karena benda cair kalau dipanaskan dia jadi padat. Nah, itu yang dikatakan dengan koagulan. Lalu di sana ada istilah anorganik hibrida. Gitu ya. Jadi yang penting tahu dulu makna setiap tag. Udah dapat gambarannya? Ini rumusannya ya, ada V, ada CO2, golongannya pada keogulan kompleks. Melalui apa? Mekanisme des itu udah ada unsur penyangkalan ya, stabilisasi proses. Kemudian yang berikutnya, partikel Floyd, senyawa ini memiliki fisik kerja dengan sejalan polialuminium. Tadi sudah saya singgung sedikit. Memakan kombinasi proses netralisasi dinetralkan muatan dan sweep flocculation untuk mengikat kontaminasi. Gitu. Tinggal dilihat ya, antara ini ada perbedaan. Ada unsur apa? Tingkat polimerisasi. Nah, polimerisasi itu sendiri apa? Reaksi kimia yang menggabungkan dua molekul kecil atau lebih untuk membentuk molekul yang lebih besar. Itu namanya poli. Poli itu banyak. Isasi itu proses. Berarti ada unsur apa di sana? Unsur reaksi kimia. Jadi istilah yang ada di sana juga harus kita pahami. Ya, dan peran gugus silika. Memiliki tingkat yang relatif lebih rendah, sementara keberadaan silika memperluas bidang aktif pada absorptif. Ini apa nih? Adsorb apa? Melekatnya molekul atau ion pada permukaan zat padat. Nah, itu yang disilakan dengan adsorb, gitu ya.
Kemudian teks bawahnya pada permukaan molekul ya yang menyebabkan kemampuan penjelasan dari Ferri itu sendiri. Terhadap apa? Senyawa organik yang terlarut seperti humat dan sulfat. Dapat deh jawabannya. Karena itu yang diinginkan. Berarti dapat ya istilah yang kita mau. Terus, jadi arahnya kemana? Arahnya kemana? Dari efektif menyisikan logam berat melalui presidipasi. Itu istilah di atas tadi ya sudah kita baca. Terus tidak dilihatkan ya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk absorb itu terhadap senyawa organik kompleks. Jadi tidak mungkin dari klorida jauh lah ya. Dia untuk menyisikan logam berat sebetulnya. Poli tadi banyak. Aluminium, periklorid. Jadi ini merupakan koagulan hibrida kalau kita lihat tadi teksnya ya. Hibrida tadi. Permukaan molekul menyebabkan kemampuan terhadap senyawa organik cenderung lebih tinggi dibandingkan aluminium. Nah, meskipun permukaan aktif besar dalam mengubah stabilitas hidrokompleks, berarti bukan itu. Apalagi bicara soal kalsium hidrosida. Kalsium hidrosida itu apa ya? Kapur ya di sini dikatakan. Nah, di sini dikatakan kapur. Jadi ini tidak sesuai lah ya, nggak nyinggung soal itu. Tidak sesuai dengan fungsi utama karena kapur itu biasanya digunakan untuk penyesuaian pH. Tidak ada sangkut pautnya dengan logam berat. Jadi bukan sebagai koagulan, jadi nggak nyambung gitu ya. Tidak mampu menangani kedua jenis polutan secara persamaan yang dibutuhkan oleh kasus ini. Kalau dia mengarah pada kapur, berarti nggak mungkin. Nah, yang dibicarakan apa itu? Poliferik. Mengapa? Teks tadi udah dijelaskan. Poliferik kenapa tadi? Mampu dalam absorpsi ya, yang organik dengan mengendapkan logam berat secara efektif. Sesuai nggak dengan teks? Sesuai itu, gitu ya. Jauh nggak dengan karbon aktif? Ini bagusnya untuk apa? Untuk karbon aktif. Karbon aktif efektif untuk si absorpsi itu. Senyawa organik sebetulnya kalau kita baca teks tadi bukan koagulan. Ini jelas ya tidak berfungsi untuk apa? Apa tadi di sini ya dikatakan tadi udah ibu baca nih ketahanan terhadap pH. Penelitian lanjutnya dibutuhkan penguraian sinergi dengan silika. Jadi nggak nyambung ya. Sehingga meminimalkan proses nggak masuk ya jadinya. Gitu. Jadi harus tahu juga sih istilah ini apa. Karbon aktif. Tinggal lihat karbon aktif itu larinya kemana. Sesuai dengan teks nih. Ya kan? Efektif untuk adsorb. Karena dia senyawa organik. Jadi dia bukan koagulan. Kemudian yang berikutnya di nomor 6, di sini yang diminta adalah evaluasilah. Jadi yang diminta satu memilih antara dua hal ini yang dipilih. Pengolahan air baku harus memilih antara ferik dengan aluminium atau aluminium ya.
Nih, polyaluminium ferri. Sedangkan kalau dia F saja, kategorinya apa? Polyferrisilikat sulfat gitu. Jadi yang diminta memilih. Jadi kita boleh pakai ferri ini atau boleh pakai aluminium. Untuk apa? Menangani air dengan suhu rendah, kandungan organik sedang, dan alkalin. Alkalinitas cukup stabil. Berarti ferry diketahui memiliki kemampuan adsorb yang lebih tinggi. Terus harganya lebih mahal. Jadi serba salah nih. Ya produknya itu tinggi, harganya berhubungan dengan harga yang mahal. Harganya mahal. Kita disuruh nih mengevaluasi dari dua kasus ini. Jadi kalau kita lihat menentukan pilihan ya, satu, si ferry lebih unggul dalam penyerapan bahan organik berlarut di bidang aluminium. Kemudian biaya yang lebih tinggi secara otomatis membuat ferry tidak layak dipakai. Jadi berdasarkan evaluasi dari dua pernyataan itu, kita diminta di sini diminta hanya pernyataan, hanya evaluasi. Berarti isi pernyataan saja, mengkombinasi dua kata itu. Dan jelas kan efeknya kemana? Ya karena yang diminta yang paling tepat. Kita dikasih kasus nih. Jadi kalau kita lihat ini biayanya lebih tinggi kan? Ya, pernyataan satu tuh biaya lebih tinggi, biaya lebih tinggi, keputusan jadi nggak masuk akal. Ini kan? Lebih tinggi, tidak layak pakai. Sedangkan pada kelompok ferry itu selalu unggul tanpa mempertimbangkan kondisi apapun. Jadi efektivitas koagulan tergantung pada kondisi air. Sehingga menyimpulkan apa dia? Kemutlakan. Dari dua pernyataan ini jadi ngaco gitu loh. Jadi nggak nyambung. Kemana tuh? Kan pernyataan satunya itu harus berhubungan dengan biaya lebih tinggi. Jadi kalau biayanya lebih tinggi berarti keputusan nggak masuk akal, irasional ya istilahnya gitulah. Nah, dari pernyataan dua itu dikatakan apa? PFSA itu selalu pada posisi unggul tanpa mempertimbangkan kondisi yang lain. Yang diminta dalam teks itu adalah evaluasi dari pernyataan paling benar. Nah, kalau pernyataan ini saja tidak masuk akal, berarti larinya kemana gitu ya? Apakah paling benar? Enggak, kalau menurut saya mas sudah nggak masuk akal, konteksnya terbalik gitu ya. Tapi silahkan memilih. Ada hanya pernyataan satu yang benar, dua yang benar, dua-duanya benar, atau dua-duanya tidak dapat dinilai. Yang E itu dikatakan apa? Merupakan generalisasi yang keliru. Gitu. Nah, apa bedanya tidak dapat dinilai dari T dengan generalisasi yang keliru? Simpulannya, berarti bentuknya bentuk umum khusus generalisasi atau generalisasi. Oke, tinggal putuskan saja. Mau yang mana? Tadi sudah saya sebutkan. Konsep dasarnya harus A, B, masuk ke wilayah tertentu, AB itu belum tentu sesuai dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi ceritanya satu, ya tidak kecewa, maka dua-duanya harus kita renungkan. Lebih dominan kemana? Terus, tinggal putuskan mau pilih yang mana. Kemudian nomor 7, nah ya, kalau yang A itu kan dikatakan
penggunaan irasional hanya karena harganya lebih tinggi. Ini kan ngomongnya lebih tinggi. Hanya pernyataan satu yang benar. Sedangkan pengguna ferry itu irasional. Irasionalnya tuh kenapa? Karena harganya tinggi. Nah, pada konteks koagulan tadi dikatakan apa? Tidak bisa ditentukan hanya dari harga, tapi dari apa? Kondisi air. Apakah pH-nya udah netral, tingkat keasamannya ya, atau ada tadi apa? Alkalin ya. Tadi sudah disebutkan ada unsur alinnya. Terus ada unsur organik. Tadi sudah Ibu sebutkan, tapi tidak saya coret biar kalian belajar untuk mencarinya. Mencari kata itu. Hanya mencari, tadi sudah saya bacakan. Udah, silakan memutuskan mau pilih yang mana. Kita masuk ke tag berikutnya. Di sini masuk tag keempat. Ya, 3, tag 4. Tag 4-nya hanya satu. Yang diminta adalah hubungan. Nah, di sini ya. Dengan lingkungan. Coba kita lihat. Antara ekonomi dan lingkungan. Serba salah kita pasang tambak. Tambak ikan, tambak udang, tambak apalah. Suka-suka. Ya kan? Biasanya sih kalau tambak itu di usaha kecil, home industri lah katakanlah ya. Kalau nggak ikan ya udah. Jarang orang buat tambak siput, keong emas, nggak pernah tutut kayak gitu ya, nggak pernah ditambak. Tapi dicari di sawah. Tapi kalau yang namanya ikan, pasti ada orang nambak udang, ada tambak udang dan lain sebagainya. Udah dapat yang diminta apa kerugiannya? Ada untung, ada rugi. Itu pasti kerugian dampak lingkungan ya tentu lingkungannya tidak stabil. Bisa jadi rusak kalau tidak diatur sedemikian rupa. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut ekonomi ya budidaya udang jelas ya memberikan kontribusi besar terhadap apa? Perekonomian. Kalau tambah udang. Jadi kalau dia sekali panen misalnya sampai 5 ton, wah itu mah sudah bisa beredar di seluruh Indonesia. Berarti keuntungannya banyak nggak? Ya pasti banyak. Jadi dari sudut ekonomi tambak itu kalau diisi tambak kalau dijual udah pasti harganya mahal. Makin gede udangnya biasanya makin sedikit jumlahnya. Makanya orang sering membeli udang itu pada kategori yang 20 kilo gitu ya. Dimakan sebentar langsung habis. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau rugi udah pasti merusak lingkungan. Lingkungan itu pasti rusak, ya. Jadi kan kita nambah udang nih atau ikan. Udang ikan itu kan harus kita kasih makan. Ya, mau makan kimia, mau makan alami, tetap aja air di dalam tambak itu sendiri mengalami mengalami apa ya, terkontaminasi gitu loh, unsur kimia. Pupuk itu kan ada unsur kimianya. Jadi pupuk itu tidak hanya di daratan, tapi di laut bisa nggak? Bisa juga. Jadi tinggal memilih saja. Udah, berikutnya. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Tidak ada pertanyaan ya sampai di sini. Lihat aja kalau ekonomi itu positif, lingkungan itu negatif. Jadi nyarinya di mana positif, Bu, negatif aja. boleh Yuk, saya tanya, yuk. untuk yang nomor 6 boleh dijelasin lagi nggak sama nomor 5?
Aku kayaknya kurang paham deh, Bu. Yang diminta itu paling tepat. Kan kita tuh disuruh memilih ini antara ini. Untuk menangani air dengan suhu rendah. Lalu kandungan organiknya sedang, alkalinnya kenapa? Stabil. Nah, kita tahu bahwa yang ini sudah diketahui memiliki kemampuan absorb yang lebih tinggi, tapi harganya mahal. Berarti ini bagus nggak, Ferry ini? Bagus. Mengapa bagus? Karena daya absorbnya itu tinggi. Persoalannya harganya mahal dibandingkan dengan aluminium. Gitu loh. Apa ya analoginya ya? Kira-kira. Kalau untuk jawaban kedua pernyataan tersebut merupakan generalisasi yang keliru tuh kayak gimana ya, Bu? Nyimpang. Nyimpang nggak konteksnya? Kan salah konsep. Pernyataan satunya diomongin apa? Dari lebih unggul, betul, dalam penyerapan lahan organik terlarut. Sedangkan di sini kan enggak. Organik, di sini dikatakan apa? Kan suruh milih itu. Dari kenapa? Kemampuan absorbnya lebih tinggi, tapi harganya lebih mahal. Nah ini nggak ngomongin soal harga. Pernyataan satu biayanya lebih tinggi berarti keputusannya irasional dong, tidak rasional. Sedangkan pernyataan dua, biaya yang lebih tinggi secara otomatis membuat ferry itu tidak layak dipakai. Nah, kita tahu bahwa ferry itu selalu unggul tanpa ada pertimbangan kondisi apapun. Kan kayak gitu. Ini tuh ada beberapa kalimat. Tetap kan yang dibicarakan itu masalah apa? Pengolahan air secara baku. Jadi pengolahan air itu harus punya apa? Harus punya PFSS, punya ferry, dan punya aluminium. Untuk apa? Menanganin air dengan suhu rendah, kandungan organiknya sedang. Kan ini namanya apa? Deduktif, kesimpulan deduktif secara generalisasi. Gitu. Kita dikasih pernyataan, evaluasilah. Itu. Disuruhnya begitu kan? Disuruh ngapain kita? Disuruh mengevaluasi. Yang dievaluasi apa? Pernyataan berikut sebelum menentukan pilihan, sebelum kita menentukan ini. Berarti kita tuh kan harus menarik kesimpulan tuh, gitu kan? Kesimpulan dari apa? Dari dua pernyataan ini. Gitu. Paham ya? Jadi kalau kita milih yang A nih, penggunaannya di sana dikatakan apa? Yang A. Pernyataan satu yang benar. Pernyataan satu itu ngomong apa? Eh, Penyerapan. Penyerapan kan? Ya enggak? Rasional enggak? Kan enggak. Harganya dibilang apa? Di tag itu. Tinggi. Pada konteks kan koagulan memilih koagulan tidak bisa ditentukan. Hanya dari harga. Jadi koagulan itu relevansinya dengan apa? Kondisi air. Berhubungan dengan pH-nya, berhubungan dengan alkalisnya, berhubungan dengan organiknya. Ya enggak? Jadi dia efisien dong membentuk flow. Kebutuhan dosis, ya kan? Stabilitasnya bagaimana? Jadi pernyataan satu itu terlalu meremehkan, tidak dapat dianggap benar sepenuhnya. Kan kita tuh suruh berasumsi dengan dua pernyataan ini. Jadi kalau dikatakan benar kan nggak bisa. Nah, yang B dikatakan apa? Pernyataan dua yang benar. Sedangkan yang kedua itu dibilang apa? Very tidak layak dipakai. Di tag dikatakan apa?
selalu lebih baik dalam kondisi air apapun. Jadi generasinya berlebihan nggak? Iya, berlebihan. Efektivitas koagulnya karena apa? Sangat tergantung pada kondisi kimia air. Masuk pada jenis polutan, terkontaminasi atau tidak. Jadi pH-nya kenapa? Masuk nggak? Ya masuk juga. Tetap punya pengaruh. Interaksi dari ioniknya. Jadi tidak adalah unsur koagulannya yang selalu terbaik di segala kondisi. Maka dari pernyataan dua ini memunculkan apa? Ya kekeliruan juga. Gitu. Maka nggak bisa dikatakan benar. Beda kan konsepnya. Jadi yang pertama dalam teks ini istilahnya dulu dipahami. Nah kalau kita paham dari istilah ini baru bisa menerjemahkan dari teks baca ini secara keseluruhan terhadap generalisasi ini secara umum. Ini analitik sebetulnya ya soalnya. Lebih tepatnya lagi soal 6 itu di PU sebetulnya. Tapi ternyata ada di literasi yang nuansanya seperti ini. Namanya juga literasi bahasa Indonesia. Teks bacanya berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajari. Tapi berbentuk literasi. Artinya apa? Menerjemahkan dari apa yang ada di dalam teks itu, gitu ya. Berarti AB kan udah bertentangan dong waktu itu. Nah, apalagi ini benar. Orang salah satu saja salah gimana? Dua-duanya keduanya dinyatakan benar kan sudah nggak logis di dalam logika analisis dari opsinya itu sendiri. Sama nggak dengan yang D? Tidak dapat dinilai dari teks. Gitu ya. D itu dikatakan apa? Tidak dapat dinilai. Kalau tidak dapat dinilai, tadi dibilang apa? Kondisi air berhubungan dengan apa? Dengan alkalinnya kan? Yang rendah. Tidak alkalinnya aja, tapi organiknya juga rendah. Yang dibicarakan tadi apa? Kondisi air. Jadi ini berhubungan dengan apa? Dengan air. Betul. Gitu. Ya jelas punya pengaruh terhadap apa? Terhadap koagulan itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya koagulan itu apa. Jadi harus paham dulu. Karena apa? Teksnya selalu ngomongin soal koagulan. Jadi koagulan itu apa? Benda cair menjadi padat. Itu ko mengalami kerusakan. Ya. Jadi masuk nggak ke sana? Tidak ada koagulan kan otomatis gimana bisa benda cair jadi padat? Yang dikatakan koagulan selalu unggul. Biaya bukan satu-satunya faktor. Karena itu bukan hanya tidak bisa dinilai, tapi kedua pernyataan itu jelas merupakan generalisasi yang salah. Salah, bukan lagi keliru. Tidak keliru, itu mutlak aja dia salah. Jadi harus paham dulu ya istilah-istilahnya ini. Ya saya juga belajarnya dari soal yang pertama, jadi ini sudah soal yang ketiga bicara soal poliferisilikat itu juga. Makanya saya, oh ternyata bentuknya seperti itu. Pertama saya menganalisis dari soal aslinya, kemudian melihat lagi analisis di soal TO, lalu memahami lagi, jadi lebih paham lagi di soal pada KTW ini. Gitu. Paham ya untuk soal ini? Sudah ada 3 di kelas, di TO, dan di KTW. Jadi muter-muternya pertama saya memahami setiap makna dari istilah yang digunakan. Baru saya menghubungkan dari soal ini. Gitu caranya. Jadi kalau dianggap sulit, ya terpaksa ya menjawabnya nekat gitu loh. Untung-untungan. Tapi logis di sini karena berbicara tentang teks bacaan. Jadi nggak ada juga unsur-unsur kimia yang lain sebagainya. Terima kasih ya, Begitu. Bu. Oke. Nah, di sini udah jelas ya untung ruginya. Ya, udang kalau panen 10 ton jelas keuntungannya luar biasa. Karena bibitnya tentu tidak mungkin 10 ton.
bibitnya mungkin hanya 1 ton. Tapi karena dia makin lama makin gede, yang tadinya cuma modal 1 ton, jadi 10 ton. Berarti ada unsur keuntungan. Dipotong lagi, makasih makannya, ya kan, membasmi hamanya, gitu loh. Jadi terima bersih kira-kira di atas 50% ada nggak? Ada, udah pasti. Dengan upah dan lain sebagainya. Nah, itu keuntungan. Jadi keuntungan dari segi ekonomi, kalau kita tambah ikan atau tambah udang, itu pasti ada unsur ekonominya. Tetapi tetap punya pengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan kenapa? Ya bisa jadi rusak dong. Terkontaminasi, air bisa terkontaminasi karena pangan tadi, karena pakan, bukan pangan ya, pakan. Belum lagi tadi kita masukin unsur-unsur apa? Vitamin perlindungan terhadap tambak, membasmi hama. Jadi hama kita basmi tentu ada unsur kimianya. Unsur kimia ini merusak lingkungan nggak? Iya, merusak lingkungan. Merusak lingkungan pada air dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi terbayanglah plus minusnya itu ada. Nah, silakan memutuskan sendiri dari opsi. Tidak memiliki risiko, tadi sudah bayangkan ya, pasti ada risikonya. Dagang itu pasti ada untung ruginya. Dagang sayur pasti ada ruginya. Kalau misalnya dagang sayur musim hujan, orang males ke pasar, sayurnya rusak nggak? Bisa jadi rusak, gitu. Itu berarti rugi. Jadi tidak memiliki risiko itu sudah hal yang tidak mungkin. Kegiatan ekonomi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Gitu ya. Di sini dikatakan kegiatan ekonomi merusak lingkungan. Nah, ada pastilah ya. Budidaya udang, budidaya ikan punya potensi. Ekosistem juga akan rusak. Kalau ini dilakukan tanpa praktek berkelanjutan. Itu udah pasti, ya. Dampak lingkungan hanya terjadi, ini ada kata hanya, jika dibangun jauh dari pesisir. Susah juga kalau jauh dari pesisir, ada sumber yang lain yang tidak bisa kita masukkan. Tidak menyebutkan lokasi dampak jauh, dekat pesisir, nggak dibicarakan soal itu. Jadi yang dibicarakannya masalah apa? Faktor utama kerusakan dari lingkungan itu sendiri. Faktor utamanya apa tadi? Menjaga supaya tidak ada hama, masuklah unsur-unsur kimia, betul ya? Kemudian lingkungan makro juga bisa jadi rusak, gitu. Itu dampak ya. Kelestarian lingkungan tidak dipengaruhi terhadap berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang kelestarian, ya tidak bisa lestari dong. Karena apa? Kerusakan lingkungan tadi mempengaruhi produktivitas jangka panjang enggak? Iya, mempengaruhi ekonomi itu pasti. Karena lingkungan itu pasti rusak. Jadi harus maintenance, harus ada pemeliharaan jangka panjang. Jadi kapasitasnya berapa yang kita gunakan. Keuntungan yang dia dapat dari kapasitas ini bisa tidak dilakukan. Jadi kalau misalnya itu bakal merusak lingkungan, ya jelas tidak boleh berlebihan. Bebannya jauh rusak, gitu kan. Kegiatan ekonomi lingkungan sama sekali tidak justru dia sangat erat hubungannya, sangat erat. Ekonomi berpotensi merusak lingkungan, ya kan? Lingkungan rusak berdampak pada ekonomi. Itu balik nggak? Iya, ada hubungan bilateral. Kita ambil contoh sekarang saja, penebangan kayu, hutan ditebang, diganti dengan sawit, akarnya aja udah beda. Berdampak pada ekosistem, iya. Rusak lingkungan itu sendiri. Akibatnya apa? Terjadi banjir bandang. Kira-kira seperti itu. Sama saja. Apapun itu yang dilakukan, kalau kita merusak lingkungan, ada unsur ekonominya. Kayu itu miliaran keuntungannya. Kenapa? Dari satu pohon, itu bisa jadi rumah, bisa jadi perabotan, bisa jadi apa yang dijual lebih dari harga kayu bisa jadi 100 kali lipat keuntungannya.
Tapi masalahnya, kerugian juga akan tertimpa merusak ekosistem. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah banjir bandang. Itu sebagai contoh nyatanya saja. Kalau kita tidak menjaga lingkungan. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Jadi kita bisa mengalihkan pemikiran kita pada hal yang lain. Kemudian yang berikutnya, tag yang terakhir, ini sastra ya. Tag ke-6. Teks 6. Yuk. Tag 6, saya ambil masih sumber cerita yang sama, tapi konteksnya berbeda. Soalnya sama, bicara soal majas juga. Yang dibicarakan adalah Ibu Friska. Yang diinginkan adalah majas, metafora, personifikasi, hiperbola, ironi, dan sinisme. Kita lihat mana yang paling nyenggol. Ini biasanya pelajaran sastra ya. Kita lihat metafora itu apa? Perbandingan ya, sama dengan personifikasi. Hanya bedanya sifat dengan perbuatan. Kalau metafora itu sifatnya, kalau personifikasi itu tindakannya. Bulan dan bintang menjadi saksi. Saksi yang bisa menjadi saksi itu manusia, bukan bulan dan bintang. Jadi bulan dan bintang dianggap seperti manusia, maka dikatakan dia personifikasi. Nah, kalau metafora di sana dikatakan apa? Dikatakan sifatnya saja. Sifat mukanya pucat seperti bulan kesiangan. Pucat ada pada manusia seperti seperti bulan kalau dia belum hilang pada siang hari. Atau kita ambil contoh yang lain, metafora, dia sebagai tulang punggung keluarga. Nah, tulang punggung berarti yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Tulang punggung di sana berperan sebagai metafora, gitu ya. Hiperbola berlebih-lebihan. Dia menangis, air matanya menganak sungai, nggak masuk akal. Nangis sampai air matanya menganak sungai. Jadi majas yang berlebihan. Ironi itu apa ya? Ironi itu masuk kategori sindiran. Itu dikatakan dengan ironis kehidupan. Jadi ironis itu tidak sesuai dengan apa yang dihadapin, bertentangan. Nah, di sini sudah dijelaskan nih. Digambarkan seolah-olah Ibu Vesika ini bertarung melawan usia. Perubahan nasib melalui perbandingan langsung terhadap kata yang dibandingkan, gitu ya. Itu metafora. Menggambarkan seolah-olah sedang bertarung melawan usia. Nah, di sini dikatakan apa dia? Ibu Friska. Kita nyari aja kata Ibu Friska. Bermake up jelas, memperlihatkan dirinya sedang bertempur mati-matian melawan usia. Yang bisa bertempur itu siapa? Tentara biasanya, ya kan? Ini yang bertempur adalah Ibu Friska. Bertempur melawan apa? Melawan usia. Bagaimana usia yang tua itu tidak terlihat tua. Jadi dia misalnya menutupin kerutannya dengan kosmetik, menarik kerutannya melalui oplas, banyak cara. Misalnya saja gitu ya. Keras, yang terpelajar, progresif, ambisius, habis-habisan menghina sekolah kampung gitu ya. Dan dari sini aja kita tahu bahwa majas ini kategorinya apakah dia metafora atau personifikasi atau hiperbola atau ironi, ya silakan memilih. Jadi yang penting dalam konteks ini kita tahu metafora apa, personifikasi apa, tadi sudah saya singgung, ya kan? Bertarung melawan, ada kata bertarung.
bertarung mati-matian melawan usia, gitu ya. Apakah ini hiperbola? Apakah personifikasi menggambarkan seakan-akan waktu usia adalah musuh hidupnya dan menunjukkan dia personifikasinya di mana? Dinyatakan dia sebagai hiperbolanya di mana, gitu kan? Jadi artinya dulu satu-satu harus tahu, baru nanti bisa menerjemahkan makna yang ada di sini. Kemudian nomor 9, sesuai dengan isi bacaan yang diminta adalah gambaran. Ya, tadi sudah disebutkan ya, seorang kepala sekolah yang apa ekstrim menurut saya mah, ya. Nih, bertempur mati melawan usia tampak jelas pula dalam pertempuran itu dia sudah kalah. Jadi dia tidak bisa melawan kerutan dalam dirinya. Dia tidak bisa menawarkan modulasi suaranya. Misalnya kan suara orang lansia itu kan tidak sama dengan anak muda. Lebih bulat, kalau suara orang tua sudah agak pecah gitu kan. Ibu Siska tidak bisa melawan usia yang sedang dihadapi. Begitu. Terus, ia seorang wanita. Kenapa? Keras, terpelajar, progresif, ambisius, habis-habisan menghina orang kampung. Jadi kita melihat saja, nih gambaran karakter. Karakter nggak nih? Iya, karakter. Jadi tinggal memutuskan pilihannya ada di mana. Terakhir, di sini dikatakan cara bermake up jelas memperlihatkan dirinya sedang bertempur mati-matian melawan usia. Terus, konteks berikutnya, di dekat siapapun orang merasakan terintimidasi. Bagi kami yang waktu itu masih kecil, masih berpandangan hitam putih, beliau adalah seseorang yang tokoh antagonis. Antagonis itu ekstrim begitu ya. Tokoh yang tidak disukai, tokoh yang dibenci, jalan pikirannya tidak sama dengan orang pada umumnya. Jadi empatinya kurang. Lihat saja kalimat yang barusan saya baca. Keras yang terpelajar, karena dia terpelajar, jadi dia punya prinsip sendiri. Progresif, ambisi, tidak terkalahkan. Pokoknya dia yang paling oke, yang lain enggak. Jadi pertanyaannya apa? Manakah yang paling tepat mengevaluasi dampak deskripsi yang disebutkan tadi, yang ini? Terhadap apa? Pembentukan persepsi tokoh anak-anak terhadap ibu. Tadi sudah dibaca. Baru saya baca konteksnya ya. Udah beres. Tinggal pilih apakah dia kesan intimidasi, sikap merendah, kayaknya enggak. Gitu kan? Kekalahan melawan usia, coba menggambarkan bahwa dia intimidasi, mau menang sendiri ya. Sikap merendahkan membuat anak merendahkan siswanya, bukan dia yang merendahkan dirinya, bukan dia yang mengalah, tapi mau menang sendiri. Jadi bersifat apa dia? Otoriter, berkuasa terhadap kelas itu sendiri, berkuasa atas kepemimpinannya. Nah, bisa jadi gitu ya. Kemudian di sini melawan usia, enggak di sini ya, tidak spesifik. Ini kalimat ini ada dua kalimat. Jadi harus masuk dua-duanya. Anak-anak memandang ibu, ini sudut pandang anak-anak, sedang teks itu jelas konsentrasi di ibu Friska. Gitu kan? Kemudian anak-anak mengagumi, enggak kagum, sebel adanya ya. Jangankan kayak gitu ya. Dia dandan berlebihan aja mungkin anak nggak suka gitu kan. Persepsi anak-anak dibentuk oleh rasa hormat, justru menurut saya rasa hormatnya tertunda. Malah cenderung kemana? Cenderung tidak simpati. Karena empatinya kurang. Bagaimana caranya melawan kekerasan dia, ambisi dia. Ditambah lagi dia suka merendahkan sekolah-sekolah kampung. Jelas ini merasa orang lain terintimidasi, bukan dirinya. Gitu deh.
Ya tinggal silakan memutuskan kira-kira larinya kemana untuk opsi di nomor 10. Beres deh. Sebelum kita masuk ke soal, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya mau buka dulu soalnya. Ada yang mau bertanya? Aman, Bu. Oke deh. Kalau begitu kita coba ya. Saya agak lama karena memang Ibu pelan-pelan. Bikin pelan itu tadi yang kimia tadi. Sebetulnya teks bacaan sih itu nggak usah dibawa susah juga ya. Saya ambilkan dulu ini eh, soalnya. Silakan dijawab dalam waktu 10 menit. Tolong informasi bisa dibuka apa enggak? Kadang-kadang nggak bisa dibuka ini. Yuk, silakan. Buat soalnya, jawab soalnya dari sekarang. Saya hanya menyediakan waktu untuk bertanya kalau tidak dimengerti ya dalam waktu 10 menit. Kemudian eh, solusi sudah ada di soal. Mohon informasinya apakah soal bisa dibaca? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Silakan bekerja. Saya standby di sini. Bu, di saya ke latihannya nggak ada soalnya, Bu.
Permisi Bu, izin bertanya, kalau sudah selesai gimana Bu? Kalau udah selesai, ya udah, kan nanti sebentar. Ini kan sudah ada 5 orang yang menjawab nih. Udah kirim aja. Pak, udah dikirim Bu. Sekarang Bentar. bakalan Ini dibahas atau hadiah belum 10 menit kan? belum? Belum. Nasya sudah ada nilainya. Iya Bu. Iya, bagus tuh 90. Karisa nih, Karisa coba cek lagi. Sudah Ibu kasih close, betul? Ya, nilai 100 baru 1 orang. Fahri, 90. Hadian, Nasya, Naufal, Fuziu, Firas, bagus tuh. Firas tumben 80. Ini lagi ngulang, Bu. Nggak boleh diulang, sayang. Boleh gitu ngulang? Bisa jawab 2 kali. Oh ya Kalau nggak udah, boleh, ya udah saya stop aja. nggak apa-apa. Cobalah. Nanti kan yang menilai itu, wali kelas. Ibu mah pengennya kamu 100 semua. Aiman, masih ada yang keliru tuh. Coba dilihat lagi, Man. Yuk, baru 16 orang, silakan.
Udah? Oke? Kalau udah, stop ya. Kita masih ada waktu berapa menit lagi. Silakan kalau yang mau bertanya, bertanya saja. Karena jawabannya sudah saya buatkan solusinya di soal itu. Bu, cara bedain metafora sama hiperbola tuh gimana sih? Suka Hiperbola ketukar-tukaran apa? berlebihan. Hiperbola itu misalnya gini nih, dia menangis air matanya sampai menganak sungai, menjadi anak sungai. Dia menangis sampai air matanya menjadi anak sungai. Itu hiperbola berlebihan, nggak masuk akal. Kalau Hiperbola itu metafora, namanya. Paham ya? Dengan apa tadi? metafora. Metafora. Metafora orientasinya mirip-mirip dengan personifikasi. Sama, hanya dibedakan begini. Personifikasi itu benda mati bisa berbuat seperti benda hidup. Misalnya bulan dan bintang menjadi saksi. Saksi apa? Pertempuran itu. Bulan itu tidak bisa jadi saksi. Yang bisa jadi saksi itu manusia. Berarti benda mati bisa berbuat seperti manusia. Itu person, orang, personifikasi. Kalau itu tindakannya, metafora sifatnya. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung di sana adalah tulang yang berposisi di punggung manusia, punggung hewan. Untuk apa? Menopang tubuhnya secara keseluruhan, tulang punggung itu fungsinya. Nah, tapi kalau dipakai di dalam majas, dia menjadi tulang punggung keluarga, berarti dia apa? Mencari uang untuk kebutuhan semua keluarganya. Maka ini dikatakan apa? Metafora. Berarti mengarah kemana? Ke sifatnya. Bukan perbuatannya, tapi sifatnya. Ya, kalau person kan tindakannya. Itu aja bedanya. Oh, Kontras iya. perbedaannya. Ya, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Karena soalnya sudah Ibu bahas ya, jadi yang nggak ngerti aja bertanya bagian mana. Kalau udah dimengerti ya udah. Ini nilainya bagus-bagus, hanya saja Karisa nilainya masih kurang. Bu, izin bertanya. Ya, Untuk yang majas-majas itu tuh em, maksudnya menggambarkan perubahan nasib tokoh Ibu Frisya tuh maksudnya apa ya, Bu? Aku kayak kurang ngerti atas kayak arti soalnya gitu. Harus apa? majas yang mana? Yang nomor berapa? Majas Dari yang mana? yang nomor Majasnya kan banyak. 8 Iya, eh, betul. Majas yang mana yang ditanyakan? em, apa sih namanya? Keseluruhan dari arti soalnya dan kayak Iya, majas apa jadi sih? gini, kan dia dikatakan di sini lah kita ambil contoh yang A ya, metafora kalimat Ibu Friska. Ibu Friska itu ngomongin apa? Sedang bertempur mati-matian melawan usia. Yang bisa bertempur itu kan tentara, betul nggak? Sekarang si Friska bertempurnya sama siapa? Bertempur sama dirinya sendiri melawan ketuaan. Dia udah tua gitu loh. Gimana caranya umur 70 tahun atau umur saya lah ya 68 tahun. Gimana caranya supaya terlihat muda, suara masih bulat, tidak pecah. Kan kalau udah umur tuh yang terlihat sekali adalah kerutan. Yang kedua modulasi, warna suara udah berubah. Untuk Kalau nomor kalian kan 8 suaranya lembut, bulat gitu kan. Kalau anak-anak juga begitu lembut, bulat. Beda dengan suara remaja, suara eh, remaja, dewasa, lansia, itu warna suaranya itu berbeda. Nah, ini dilawan sama dia. Bagaimana caranya supaya dia terlihat umur 30 tahun? Jadi dia bertarung dengan siapa? Dirinya sendiri. Itu namanya apa? Metafora. Membandingkan. Perbandingan. Bu, Ya kan? jadi nomor 8 itu kita nyari majas yang bener ya di soal itu. Iya. Oke, Yang minta kan
kelakuannya nih, kelakuan si Friska, gitu kan? Menggambarkan perubahan nasib tokoh, menggambarkan, Majas yang menggambarkan. Nasib tokohnya Hmm, apa? Nggak bisa ngelawan tua, betul nggak? Manusia itu iya tidak betul. bisa melawan tua. Usia itu hanya angka istilah anak muda sekarang itu. Nah, tua itu Oke, terima kasih realita, ya, Bu. gitu ya. Oke, ada lagi? Tapi kalau di UTBK tuh Majasnya cuma ini aja yang sering muncul. Yang aneh-aneh nggak pernah. Umumnya yang kayak gini-gini aja. Sederhana tapi suka dilupakan. Karena kurikulumnya juga begitu. Ada lagi? Masih ada 1 menit kalau mau dipakai. Silakan. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhirin pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sajikan pada sore hari ini. Doa saya semoga TO untuk bulan depan angkanya lebih baik dari hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Sama-sama.